Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi bersama saya Om Headsboy di sini. Masih kamu mantengin nih videonya si bejo.com. Nah, ini untuk pembahasan fisika khususnya ya. Oke. Melanjutkan pembahasan kemarin tentang gelombang. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber bunyi atau gelombang bunyi. Oke, sebelum kita bicara banyak tentang sumber-sumber bunyi, saya kasih intronya dulu deh. Yang namanya bunyi itu kan termasuk gelombang longitudinal, juga termasuk gelombang mekanik. Artinya yang namanya gelombang mekanik dia perlu memerlukan medium dalam merambatnya. Oke, sip. Nah, saya yakin udah pada tahu. Mediumnya itu bisa zat padat, bisa zat cair, bisa gas. Tapi hati-hati nih, suka banyak yang keliru. Artinya cepat rambat bunyi yang paling baik itu justru di zat padat ya. Nah, baru zat cair, baru ke gas. Biasanya kita ingatnya di gas aja, udara aja. Padahal yang namanya bunyi juga dapat merambat di zat padat. Makanya zaman dulu orang-orang apa itu teh? Orang-orang zaman dulu ya, kayak di film Crazy apa gitu ya. Nah, itu artinya dia dapat memprediksikan oh di sekitar 10 kilometer, oh jauh tengah ya. Nah, misalkan beberapa kilometer ada mobil, dia dengan hanya menempelkan kupingnya saja di jalanan. Nah, berarti kan bunyi itu bisa merambat di zat padat. Oke. Nah, ini salah satu sumber bunyi yang akan kita pelajari adalah dawai. Nah, walau dawai menghadang. Oke, badai itu mah Om. Dawai atau kita kenal juga senar. Nah, ini ya biasanya terdapat di gitar ya. Nah, kamu kenal gitar atau enggak? Ntar bisa juga piano. Oke, oke. Biar lebih gampangnya kamu bayangin nih. Biar kamu bayangin dawai. Oke, kita ilustrasikan dah ya. Kita bantu nih ilustrasinya. Nah, ini kita anggap kamu punya dawai nih. Oke, ini dawai atau tali deh. Kita ikat kedua ujungnya. Oke, sip. Nah, ini yang namanya dawai pasti punya apa yo? Pasti punya panjang. Kita simbolkan sebesar L deh panjang dawainya. Oke. Kemudian punya apa lagi yo? Yang namanya dawai kalau ditimbang ya punya massa. Kalau nggak punya massa nggak bakal kelihatan dawainya. Hantu namanya. Oke, biar bunyi berarti harus ditegangin nih. Berarti yang namanya dawai juga dia punya tegangannya sebesar F. Oke nih, yang namanya tegangan bisa udah disediain di soal, ntar bisa yang namanya biar tegang berarti bisa ntar digantungin sama si beban ya. Oke, sip. Oke, berarti terus ketika dipetik maka timbullah bunyi. Berarti kalau dia bunyi berarti dia punya cepat rambat sebesar V. Oke, oke. Seperti yang kita bilang di awal bahwa yang namanya dawai itu termasuk zat padat. Oke, nah ada seorang yang nemuin nih, yang nemuin atau yang mempelajari cepat rambat pada zat padat itu namanya Om Melde. Oke, makanya kita kita sebut di sini ntar hukum Melde. Oke, hukum Melde nih. Oke, kalau di biologi mungkin Mendel ya, Mendele. Itu yang pelajari genetika gitu-gitu kayaknya. Oke. Nah, ini hukum Melde. Hukum Melde ya tadi mempelajari tentang cepat rambat di zat padat. Oke, kita langsung aja. Saya yakin kamu udah pada tahu yang namanya cepat rambat pada sebuah zat padat adalah V sama dengan akar dari F dibagi sama mu. Nah, mu di sini adalah massa persatuan panjang atau massa jenis ya. Massa jenis tapi persatuan panjang. M per L karena ada M per rho, M per V gitu ya, rho disebutnya. Berarti kalau gitu kita pecah yang namanya cepat rambat di apa namanya deh? Cepat padat berarti F kali L dibagi sama M. Oke. Nah, itulah hukum Melde. Artinya gimana Om? Nah, ini salah satu tipe soalnya ntar kamu disuruh mencari salah satu besaran dari keempat besaran ini. Kamu misalkan dicari V, dicari F, dicari L, atau dicari M. Oke, itu tipe soal pertama. Itu hukum Melde. Oke. Nah, sekalian mengingatkan untuk kedepannya nih, yang namanya sumber bunyi, pokoknya nih kalau kamu belajar sumber bunyi, ingat nih patokannya satu. Nah, patokannya satu apa Om? Nah, ini pokoknya kamu patokannya ini aja. Apa namanya Om? Nah, ini frekuensi nada dasar. Artinya yang namanya bunyi pasti kan punya frekuensi ya. Nah, ini frekuensi nada dasar atau kita simbolkan F0. Oh, ini frekuensi nada dasar. Ntar ada frekuensi nada atas ke-1 F1, frekuensi nada atas kedua ya F2, frekuensi nada atas ketiga ya F3 dan seterusnya. Tapi kuncinya ya tetap di frekuensi nada dasar. Biar apa Om? Biar kamu nggak banyak ngapalin rumus. Oke, dan
Frekuensi nada dasar juga kamu nggak usah ngapalin. Nah, patokannya apa? Patokannya pokoknya gambar. Oke, kita gambar lagi, setuju? Setuju, Om. Hayu. Nah, ini patokannya nih. Nih, kalau kamu punya dawai, kan biar bunyi tadi diapain? Diapain? Dipetik, betul. Nah, tadi kan panjangnya dawai itu apa? L, betul? Nah, oke, L nih. Sip, L. Biar bunyi tadi dipetik. Oh, dipetik berarti dia bakal menyimpang. Nah, ntar bakal menyimpang kayak gini deh. Oke, sip. Ada berapa gelombang coba kalau gini? Oke, betul. Setengah gelombang. Oke, ini juga ntar ke bawahnya ada sebenarnya. Oke. Tapi yang kita pakai salah satu aja. Berarti ini setengah gelombang. Ya sudah, kamu tulis dulu deh biar kamu sendiri yang nurunin rumus. Berarti ini ntar setengah gelombang. Panjangnya berapa? Oh, berarti satu gelombangnya ya 2 L. Oh, tre. Oh, tre. Masih ingat nih persamaan frekuensi dulu di mana Om dulu di pas belajar gelombang kamu? Di mana ya? Ayo. Yang namanya V itu kan lambda kali frekuensi ya. Berarti yang namanya frekuensi itu oke, ya udah saya tulis saja. Berarti F itu kan awalnya V per lambda. Oh, kalau begitu, kalau diganti lambdanya jadi 2L, berarti inilah yang kita sebut frekuensi nada dasar F. Nolnya itu adalah V per 2L. Oke, oke, kita kotakin dulu. Kita awanin dulu. Ups. Oke, kita. Oke, jadi ini ntar kamu kotakin dulu biar apa Om? Biar ingat minimal kotaknya ya. Oke, ini apa ini? Kuncinya pokoknya frekuensi nada dasar ya. Kamu harus cari dulu frekuensi nada dasar meskipun ntar gini. Meskipun ntar ditanya, oke kita lanjutkan nih. Oke, meskipun ntar ditanya frekuensi nada satu. Terus gimana Om buat nyari frekuensi nada satu, kedua dan seterusnya gini aja. Ini pakai perbandingan. Bandingan buat ntar kamu nyari F1, F2, dan F3 seterusnya. Berarti ntar F0 banding F1 banding F2 banding F3 dan seterusnya pokoknya ya. Nah, dan seterusnya itu nilainya ntar 1 banding 2 banding 3 banding 4 dan seterusnya. Oke, misal gimana Om? Misal, oke saya buletin. Nah, misalkan ditanya nih contoh X. Nah, misal kamu ditanya frekuensi nada atas ke satu. Oke, frekuensi nada atas ke satu berarti angkanya berapa? Coba lihat. Ini F1 kan ya. Oke, angkanya berapa tuh di sana? Oke, berarti ini oh, angkanya 2. Berarti kalau begitu yang namanya F1 itu adalah berapa? 2 kali nada dasar. Oh, kalau begitu saya tahu Om, saya tahu apa. Berarti kalau ditanya F2, berarti 3 kali nada dasar kadang Om. Oh ya iya betul. Coba lihat F2 berarti 3. Oh, berarti kalau gitu F3 benar 4 kali nada dasar. F4 terus deh. Wah, misalkan berarti 5 kali nada dasar dan seterusnya. Oke. Oh, Oh, berarti F1 2 kali nada dasar. Nada dasar kan kenapa tadi harus dicari dulu biar kamu tinggal kelipatannya. Oh, berarti kalau ini udah dapat ya tinggal masukin 2 kali F0, 3 kali F0, 4 kali F0 dan seterusnya. Meskipun bahkan ntar kalau misalkan ditanya F nada atas ke 2 juta berarti ya 2 juta 1 kali nada dasar. Oke. Nah, itulah cara gampangnya. Nah, ini jadi pokoknya tipe soal pertama apa tadi? Oke, tipe soal pertama gini. Pokoknya kamu sentar disuruh mencari salah satu besaran dari hukum Melde nih. Entah itu nyari V, F, L, atau M. Saya yakin ini kamu udah pada bisa nih. Kalau misalkan menentukan F gimana persamaannya, jadi tinggal diurai-urai aja ya persamaannya. Nah, kemudian tipe kedua gini. Tipe kedua, ntar kamu disuruh nyari frekuensi nada atas satu, kedua, atau ketiga, dan seterusnya. Pokoknya meskipun dicari nada atas ke satu atau kedua dan seterusnya, kamu bukan wajib ya, artinya kamu harus cari dulu nada dasar. Biar apa? Biar gampang, ntar nggak usah ngapalin rumus banyak. Artinya ntar nada dasarnya F0 itu pi per 2L saja. Oce kakak. Oke. Terus ntar nih di sini karena F0 itu ada pi per 2L, V-nya biasanya disembunyikan lagi dalam si Melde. Oke, jadi pokoknya acuannya si Melde. Sip, lanjut Om. Lanjut, sip.
Pakai warna apa lagi? Pakai putih lagi. Siap. Oke, ntar si pembuat soal, nih tipe soal yang berikutnya itu adalah apa coba? Apa cing? Cing apa? Apa coba? Oke ya gini. Misalkan pembuat soal nanya nih, apa namanya teh? Berapa frekuensi yang terjadi ketika terjadi 4 buah perut? Nah, berarti kita harus sudah tahu nih. Di situ teh maksud pembuat soal nanyain frekuensi nada atas ke berapa. Nah, oke, artinya di sini ntar berarti kalau itu nada atasnya disebutkan dalam sebuah jumlah perut atau jumlah simpul. Yuk balik lagi ke gambar. Pokoknya acuannya gambar. Nih kita perhatikan nada dasar tuh. Ini kan simpul. Nah, simpulnya ada 2, perutnya ada 1. Jadi salah satu aja ya, nggak usah pakai yang bawahnya. Ini 1 perutnya, simpulnya 2. Oh, berarti kalau perutnya 2, simpulnya 3. Oh, kalau begitu jumlah perut atau jumlah simpul itu sama dengan jumlah perut ditambah 1. Artinya kalau perutnya 1, simpulnya 1 tambah 1 jadi 2. Kalau jumlah perutnya 2, berarti simpulnya 3 dan seterusnya. Oke. Nah, ntar yang menyatakan urutan nada di sini adalah jumlah perut. Oke, jadi jumlah perut itu menyatakan urutan nada. Oke, oke kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ada di studio kita karena studionya menjadi apa namanya serba multifungsi ya. Oke, jadi tadi dipakai dulu yang lain. Oke, kita lanjutkan nih. Oke, jumlah perut di sini ada apa namanya menunjukkan urutan nada. Maksudnya gimana Om? Maksudnya gini. Artinya tadi ini patokannya nada dasar ya. Nah, artinya kalau di sini perutnya berapa tadi? Jumlah perutnya 1. Oh, kalau begitu, kalau misalkan jumlah perutnya sama dengan 1, berarti itulah nada dasar. Oke. Oh, kalau begitu, kalau misalkan jumlah perutnya 2, berarti frekuensi nada atas ke 1. Misalkan lagi jumlah perutnya 3, oh berarti ini Om saya udah tahu nih frekuensi nada atas ke 2. Langsung loncat, misalkan jumlah perutnya 7, oh berarti kalau jumlah perutnya 7, frekuensi nada atas ke Nah, oke dan seterusnya. Ntar ada soal gini. Kalau misalkan di soal, misalkan jumlah simpulnya misalkan 10. Nah, ini frekuensi nada atas keberapa coba? Karena tadi nih, yang menyatakan urutan nada adalah jumlah perut. Nah, sementara di soal misalkan ngasihnya jumlah simpul. Oke, masih ingat nih persamaannya? Yang namanya jumlah simpul, jumlah perut ditambah 1. Berarti kalau simpulnya 10, ya perutnya 9. Karena 9 tambah 1 ya 10. Oh, kalau begitu, nah si simpul ini kau ubah dulu menjadi jumlah perut. Berarti kalau jumlah simpulnya 10, tadi jumlah perutnya jadi 9. Oh, kalau jumlah perutnya 9, berarti kamu udah tahu nih frekuensi nada atas ke 8. Frekuensi nada atas ke 8, ntar berapa kali nada dasar? Balik lagi ke perbandingan, berarti ntar 9 kali nada dasar gitu. Jadi tipe soalnya itu bisa macam-macam, tapi acuannya hanya di frekuensi nada dasar saja. Oke, oke. Saya ulangi apa namanya rangkuman dari sumber bunyi khususnya untuk dawa. Jadi ntar soal tipe pertama tadi hukum melde saja nih, artinya kamu hanya disuruh menentukan besaran salah satu besaran dari V, F, L atau enggak M. Saya yakin kamu udah pada bisa nih memecahkan apa namanya persamaannya dari satu persamaan. Jadi satu aja yang dihafalin ya kalau mau ngapalin mah. Oke, ini melde. Melde. Kemudian apa namanya? Tipe soal yang kedua ya ini udah masuk ke frekuensi. Meskipun ditanya di soal frekuensi nada atas ke 1, tadi kedua, ketiga, dan seterusnya, kamu patokannya frekuensi nada dasar saja. Artinya nih harus wajib dicari dulu biar kamu nggak usah ngapalin rumus. Oke, misalkan tadi kalau misalkan frekuensi nada atas kedua berarti 3 kali nada dasar. Kamu udah dapat nada dasarnya ya udah tinggal dikali 3 saja. Nah, ingat lagi frekuensi nada dasar ini V per 2L dari mana? Dari gambar tadi. Artinya ini kamu bisa menentukan persamaannya dari sebuah gambar saja. Oke, di sini ada unsur V. V itu berarti ntar masuk lagi ke si melde. Artinya ya selalu disembunyikan sama si melde. Kamu udah dapat meldenya ya sudah ntar kamu masukin ke
F0. Oh, sip. Nah, itu tipe kedua. Terus tipe ketiganya gimana? Nah, kalau tipe ketiga, ntar si pembuat soal nanyanya bukan lagi berapa frekuensi ada atas ke satu, kedua, ketiga, tapi ditanyanya menyatakan jumlah perut misalkan tadi seperti yang saya contohin. Kalau misalkan ada sebuah dawai dipetik kemudian menghasilkan 7 buah perut, berarti frekuensinya adalah berapa? Artinya 7 buah perut. Berarti kalau misalkan jumlah perutnya 7, nah kamu udah tahu berarti frekuensi nada atas ke 6 itu yang dimaksudnya frekuensi nada atas ke 6 berarti berapa kali nada dasar? Ya 7 kali nada dasar. Oke, oke. Atau misalkan ntar dinyatakan dalam jumlah simpul kayak ini. Misalkan frekuensi ketika 10 simpul berarti perutnya 9. Nah, perutnya 9 berarti nada atas ke 8. Oke. Oke, tipe selanjutnya gimana Om? Nah, tipe selanjutnya ntar dibalikin. Dibalikin gimana Om? Ya, dibalikin biar enggak gosong. Kalau nggak dibalikin ntar gosong. Oke, maksudnya gini. Si pembuat soal ntar tipe yang apa berapa tadi teh? Ketiga atau keempat? Si pembuat soal ngasih frekuensi nada atas ke-7 misalkan 400 Hz. Berapakah masa dawainya? Oh, artinya saya tahu Om. Artinya dari misalkan kamu frekuensi nada atas ke-7, ntar kamu dapat nada dasar nih. Oke, ntar dari nada dasar misalkan kamu dapat V. Oke, berarti ntar dari V masuk lagi ke si melde. Nah, dari udah dapat melde mah biasanya ditanyanya satu atau salah satu dari persamaan atau besaran si melde. Oke, untuk lebih jelasnya silakan kamu lihat contohnya. Nah, video untuk contohnya. Kalau ini berarti ntar video untuk materinya ya. Video untuk contohnya silakan dibuka lagi. Oke, untuk materinya sampai sini dulu. Semoga ini dapat membantu belajarnya dan semoga ini dapat membantu kamu menyukai fisika karena fisika itu asik, fisika itu unik, fisika itu menggelitik. Oke, sampai jumpa lagi. Ketemu lagi. Nah, jangan ditutup dulu tapi biar kamu materinya mantap ya harus dilihat juga soalnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah, bye bye. Assalamualaikum.